Peristiwa Merah Putih di Manado merupakan bentuk perlawanan rakyat Sulawesi Utara demi mempertahankan kemerdekaannya, serta menolak provokasi dari tentara Belanda. Peristiwa ini melibatkan berbagai himpunan rakyat di Sulawesi Utara, seperti pasukan Kenil, dari kalangan pribumi, barisan perang, dan laskar rakyat. Peristiwa ini berawal dari tentara Belanda yang memprovokasi bahwa kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 hanya untuk Pulau Jawa dan Sumatera saja. 4 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 21 Agustus 1945, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia baru terdengar oleh rakyat di Sulawesi Utara. Begitu mendengar kabar tersebut, mereka segera mengibarkan bendera merah putih di setiap area yang diduduki kantor-kantor yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Jepang. Selang beberapa bulan, yaitu pada awal Oktober 1945, tentara sekutu bersama dengan Nika datang ke Sulawesi Utara. Kehadiran mereka merubah suasana di Sulawesi Utara kembali menjadi ricuh. Namun saat itu rakyat Manado enggan untuk melakukan perlawanan kepada tentara sekutu dan Nika. Akibatnya Manado berhasil diduduki kembali oleh tentara sekutu dan Nika. Melihat situasi ini, Letnan Kolonel Charles Kos Taulu bersama Sersan Wisan menggerakkan pasukan untuk mengambil alih markas pusat militer Belanda. Rencana perebutan ini telah disusun sejak 7 Februari 1946, dibantu oleh seorang politisi kalangan sipil, Lapian. Namun, setelah menyusun rencana penyerangan, para pimpinan pasukan sudah lebih dulu tertangkap oleh tentara Belanda, termasuk Kolonel Taulu dan Sersan Wisan. Akibatnya, rencana pemberontakan ke tangsi militer Belanda dipindah tugaskan kepada Komando Mambi Runtukahu, yang merupakan pemimpin anggota KNIL dari Minahasa. Pada tanggal 14 Februari 1946, puncak penyerbuan pun terjadi. Puncaknya ditandai dengan perbaikan bendera Belanda yang awalnya berwarna merah, putih, dan biru menjadi merah dan putih. Setelah itu bendera merah putih segera dikibarkan di atas gedung markas Belanda. Para pimpinan pasukan Belanda juga berhasil ditangkap, diantaranya adalah Letnan Vervaeyen, pimpinan tangsi militer, dan Kapten Blom. Keberhasilan ini telah membuat rakyat Manado berhasil mengambil alih kekuasaan Belanda di sana. Sayangnya, keberhasilan tersebut tidak berlangsung lama. Awal Maret, kapal perang Belanda Piet Hein tiba di Manado dengan membawa pasukan sekitar 1 batalion. Kedatangannya mereka ini disambut oleh pasukan Kenil yang berada di pihak Belanda. Kemudian pada tanggal 11 Maret 1946, para pemimpin Gerakan Merah Putih diundang ke kapal Belanda. Pada awalnya Belanda mengundang para pemimpin untuk melakukan perundingan. Namun ternyata Belanda memiliki tujuan utama yang lain, yaitu ingin menahan para pemimpin Sulawesi Utara untuk melemahkan para pejuang rakyat Sulawesi Utara. Pada akhirnya Belanda berhasil kembali menguasai wilayah Sulawesi Utara. Untuk mengenang seluruh jasa para pahlawan dalam insiden Merah Putih di Manado. Didirikan sebuah monumen BW Lampian dan Caca Taulu di Jalan Raya Kawangkoan, Tampasok, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Monumen ini diresmikan pada 30 November 1987.